Kembalinya Dewa Perang bab 1201-1210. Novel Tun, bab 1201. Levi memiliki mimpi yang sangat panjang. Seolah-olah dia telah menghidupkan kembali semua 20 tahun hidupnya dalam mimpinya. Hal-hal mulai menjadi kabur saat dia akan mati, tetapi dia belum mampu melakukannya. Zoe, keluarga dan teman-temanku, Erudia, ayo. Bangun, aku harus terus hidup, aku tidak bisa mati seperti ini. Aku masih belum menemukan siapa Tuan Vince. Ayah. Levi mendengar suara samar berteriak di telinganya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat wajah kecil Cubi di sebelahnya. Ayah bangun, teriak Forlevia. Evie. Levi ingin memeluk Forlevia, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Meskipun berusaha sekuat tenaga, yang bisa dia gerakkan hanyalah matanya. Levi tercengang. Seluruh tubuhnya telah dilumpuhkan oleh racun dari Istana Raja Darah. Itu benar-benar melumpuhkan titik akupunturnya, merusak jaringan ototnya, dan merusak organ internalnya dengan parah. Itu, dalam kombinasi dengan pertarungannya yang terus-menerus telah membuatnya benar-benar cacat. Meskipun anggota tubuhnya patah 8 tahun yang lalu, ini jauh lebih buruk. Pria itu tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya, dia telah sadar kembali, sangat melegakan semua orang. Ini keajaiban, ini pasti tercatat dalam sejarah sebagai salah satu peristiwa paling ajaib dalam dunia kedokteran. Benny berteriak penuh semangat. Ini benar-benar keajaiban bagi Levi untuk mendapatkan kembali kesadaran dalam keadaan seperti itu. Tentu saja, itu tidak datang tanpa harga yang besar, tapi tetap saja. Frederick juga berperan dalam pemulihan Levi. Dia mengabaikan perintah Windsor dan datang menemui Levi, jadi Windsor memecatnya di tempat dan sebagai akibatnya memberlakukan banyak larangan padanya. Meski begitu, Frederick tidak peduli dan bekerja sama dengan Benny untuk merawat Levi dan membantunya kembali sadar. Tuan Quinton, bagaimana kabar suami saya? Tanya Zoe. Benny menatapnya ragu. Silakan saja dan katakan yang sebenarnya, Mer. Quinton, saya tahu pasti bahwa saya cacat, kata Levi. Benny menghela napas. Ya, kamu benar, God of War telah menjadi lumpuh total dan akan terbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Dia bahkan tidak bisa duduk di kursi roda, dan akan membutuhkan seseorang untuk mengurus kebutuhan dasarnya. Frederick mendengus. Semua jaringan otot dan titik akupunturnya telah dinonaktifkan. Dewa Perang tidak akan bisa bergerak sama sekali. Kalau saja kita bisa menghilangkan racun Istana Raja Darah dari tubuhnya, aku tidak percaya ini benar-benar terjadi. Levi yang hebat sekarang menjadi cacat. Emma hampir pingsan lagi karena shock. Zoe juga terkejut mendengarnya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Yang penting Levi sudah bangun. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Pada saat itu, dia masih hidup adalah satu-satunya yang bisa dia minta. Mengingat status keuangannya, mempertahankan kehidupan yang nyaman tidak akan menjadi masalah sama sekali. Zoe memegang tangan Levi erat-erat, dan dia membalas senyumannya. Kurasa hidupku ada di tanganmu sekarang, Zoe. Tentu saja. Benny dan Frederick menghela nafas lega ketika mereka melihat seberapa baik keduanya mengambil sesuatu. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang penting adalah keamanan dan kebahagiaan. Dewa Perang Erudia telah menjadi lumpuh. Sungguh lelucon, hahaha. Bab 1202. Kejadian itu menjadi lelucon terbesar abad ini sekaligus aib Erudia. Dewa Perang yang ditakuti oleh setiap negara kini telah direduksi menjadi orang cacat yang terbaring di tempat tidur yang bahkan tidak bisa menggunakan kursi roda. Meskipun itu adalah bentuk penghinaan yang jauh lebih besar daripada kematian, Levi yang masih hidup masih menjadi ancaman bagi beberapa orang. Levi telah menyebabkan keributan besar setelah membunuh ratusan elit dalam pertempuran terakhirnya, jadi membunuhnya di Erudia tidak mungkin. Windsor dan Dragonites sangat waspada setelah individu dan organisasi mengekspos diri mereka sendiri selama upaya mereka untuk membunuh Levi. Ironisnya, Levi sebenarnya paling aman sekarang karena dia lumpuh karena para pembunuh tidak akan mengambil risiko mengekspos diri mereka lagi. Tentu saja, itu jika dia tetap di Erudia. Frederick memanggil Levi setelah semua orang meninggalkan ruangan, Dewa Perang. Levi memotongnya, aku sudah menyerahkan posisi itu, jadi jangan panggil aku seperti itu lagi. Frederick mengerutkan kening. Baiklah, aku akan memanggilmu bos, tapi kamu akan selalu menjadi God of War bagiku dan semua orangmu. Bos, kamu tidak benar-benar harus melepaskan posisimu. Kamu bisa memberitahu semua orang tentang keberadaanmu. Diracuni, aku yakin Windsor tidak akan menantangmu. Benny dan aku adalah satu-satunya yang tahu tentang Levi yang diracuni, dan dia berada dalam keadaan ini karena itu. Seandainya dia memberitahu mereka tentang kondisinya lebih cepat, dia bisa mempertahankan posisinya sebagai God of War dan menyelamatkan dirinya dari penghinaan ini. Tidak ada gunanya, mereka datang untukku secara khusus, jadi itu hanya masalah waktu. Lagi pula, aku lelah menjadi God of War. Aku ingin menghabiskan waktu bersama keluargaku sebagai gantinya. Levi menerimanya dengan baik. Frederick menghela napas panjang.
Siapa yang mengira bahwa God of War yang tak terkalahkan suatu hari nanti akan menjadi cacat yang terbaring di tempat tidur. Setelah beberapa hari perawatan, Levi dan Zoe membuat rencana untuk kembali ke Hampton Utara karena itu adalah rumah mereka. Levi juga meyakinkan Frederick untuk kembali ke keluarganya sebelum pergi. Zoe tersenyum lega ketika mereka tiba di rumah. Bagus, keluarga itu bersatu kembali sekarang. Setidaknya, Levi tidak akan tiba-tiba hilang lagi seperti sebelumnya. Forlevia bermain dengannya di pelukannya sementara Zoe dan Emma sedang memasak di dapur. Itu adalah pemandangan yang menghangatkan hati untuk dilihat. Levi tersenyum saat dia merasakan perasaan rileks yang belum pernah ada sebelumnya. Kurasa kehidupan yang tenang dan damai seperti ini cukup menyenangkan. Kedamaian dan ketenangan segera terganggu ketika Aaron, Caitlin, dan Meredith datang. Zoe, apa artinya ini? Apa kau serius berencana merawat orang cacat seumur hidupmu? Teriak Meredith. Kamu bilang dia bahkan tidak bisa bergerak, jadi bagaimana dia akan menjadi suami dan ayah yang baik? Dia sudah menjadi beban besar bahkan ketika dia dalam kesehatan yang baik dan keadaan menjadi lebih buruk sekarang karena dia lumpuh. Robert juga berteriak padanya. Mereka sekarang memiliki alasan yang sah untuk menegur keduanya. Aaron membanting tinjunya ke meja. Aku tidak akan membiarkan putriku menghabiskan sisa hidupnya merawat orang cacat. Kalian juga tidak ingin Evie memiliki orang cacat sebagai ayah, kan? Kata-kata Aaron membuat semua orang terdiam. Tentu saja tidak, aku bisa saja memukulnya seperti ini dan dia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Logan menendang Levi, yang kemudian meringis kesakitan. Bab 1203. Logan tertawa terbahak-bahak. Lihat, bajingan malang ini bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Bahkan seekor anjing akan jauh lebih berguna daripada dia. Jenny pun ikut tertawa. Ya, setidaknya seekor anjing bisa menjaga pintu atau apalah. Apa yang bisa dia lakukan? Forlevia menangis ketika dia mendengar semua hal buruk yang mereka katakan tentang ayahnya. Jangan ganggu ayahku, dia berteriak sambil berdiri di depan Levi dengan tangan terentang. Oma juga menangis. Saya tidak percaya ini terjadi pada anak saya, tak satu pun dari orang-orang ini akan berani mengatakan semua itu jika dia masih bugar dan sehat. Levi mengerutkan kening dan menutup matanya saat dia berbaring di tempat tidur. Cukup, teriak Zoe. Jangan berani-beraninya kau bicara tentang suamiku seperti itu. Dia adalah dan akan selalu menjadi pahlawanku, terlepas dari kondisi fisiknya. Evie dan aku akan selalu bangga dengan kejayaannya, meskipun itu hanya sementara. Levi bertarung dengan gagah berani untuk seluruh Erudia, dan beginikah cara mereka membalasnya setelah dia lumpuh sebagai hasilnya. Aku tidak akan bertahan untuk ini. Kemuliaan, kemuliaan apa, dan tidak, grup Morris tidak masuk hitungan. Tanya Meredith. Dia. Zoe hendak memberitahu mereka tentang identitasnya, tetapi berubah pikiran pada detik terakhir. Tidak, itu semua di masa lalu sekarang. Memberitahu mereka tentang hal itu tidak akan ada gunanya baginya. Heck, mereka mungkin akan lebih mengejeknya karena itu. Dia apa? Ayo, katakan, dia lebih rendah dari anjing jika kau bertanya padaku. Logan mencibir. Cukup, ini adalah apa adanya, dan aku telah memutuskan untuk menjaga Levi selama sisa hidupku. Itu saja yang bisa aku katakan. Zoe bertekad untuk mempertahankan pendiriannya. Apakah kamu bodoh atau apa? Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Pernahkah kamu memikirkan masa depan? Apa yang akan Evie katakan kepada teman-temannya ketika hanya ibunya yang menghadiri konferensi orang tua guru sekolahnya? Tahukah kamu betapa traumatisnya itu baginya? Dia akan selamanya dipermalukan oleh teman-temannya karena memiliki seorang ayah yang cacat. Ya, benar, semua anak lain punya ayah untuk mengajak mereka jalan-jalan keluarga, sementara Evie bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan bukan hanya dia, kamu dan ayah baptismu juga harus menanggung ejekan dan rasa malu sebagai akibatnya. Aaron dan yang lainnya menyerangnya. Forlevia memeluk Levi erat dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin bersama ayah, dan tidak ada yang akan memisahkan kita. Meredith memandang Emma dan berkata, Emma, tolong beritahu saya bahwa Anda tidak kehilangan akal sehat seperti mereka berdua. Lihatlah keadaan putra Anda sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan hidup Zoe seperti ini? Saya akan pergi dengan dia jika aku jadi kamu. Yang lain juga ikut-ikutan. Meredith benar, kamu seharusnya tidak egois, Emma. Putramu sama saja sudah mati. Kenapa kau tidak membebaskan Zoe saja? Ya, kemasi saja barang-barangmu dan pergi sejauh mungkin. Mereka semua bergerombol dan berusaha menyingkirkan Levi dan Emma. Jangan berani-berani menghina ibuku. Levi tiba-tiba angkat bicara. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Jadi bagaimana jika kita menghina ibumu? Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Aaron dan yang lainnya mencibir. Pergilah, Oma. Bab 1204. Tiba-tiba ada ledakan energi di dalam ruangan yang membuat semua orang merinding. Semua mata tertuju pada Levi. Itu Levi, dia gila, aku tidak percaya dia masih mampu menanamkan rasa takut dalam kondisinya saat ini.
Apa yang sedang kamu lakukan? Logan bertanya dengan gemetar. Aku akan mencabut gigi dari mulut besarmu itu. Levi berteriak marah. Namun, meskipun berjuang dengan sekuat tenaga, dia mendapati dirinya tidak dapat menggerakkan otot. Bangun, sialan. Levi meraung saat dia memaksa tubuhnya hingga batasnya, hanya untuk berguling dari tempat tidur dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Levi, Zoe dan Emma bergegas membantunya. Hahaha. Semua orang tertawa ketika mereka melihat betapa menyedihkannya penampilan Levi saat dia tergeletak di lantai. Hanya itu yang kamu punya. Begitu banyak untuk memukulku. Bagaimana kamu bahkan akan melindungi ibu dan anakmu seperti ini? Aku bisa memukul mereka sekarang, dan kamu hanya bisa menonton tanpa daya. Jenny dan Logan tertawa saat mereka mengejeknya. Kalian sudah keterlaluan, teriak Zoe. Logan terkekeh dan berkata, aku hanya menunjukkan padamu apa yang akan terjadi di masa depan, Zoe. Kamu baik-baik saja sekarang karena kita adalah keluarga, tetapi bagaimana jika kamu melawan musuh-musuhnya, ya? Apakah kamu pikir orang lumpuh itu bisa melindungimu? Bahkan seekor anjing bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam hal itu. Apa yang Logan katakan mengerikan, tapi dia ada benarnya. Bagaimana jika orang lain yang datang hari ini? Apa yang bisa dilakukan Levi untuk melindungi kita dalam kondisinya saat ini? Dia hanya bisa berbaring di sana dan melihat kita terluka. Ayo, kakek, nenek, ayo pergi. Russell mendesak orang banyak yang marah untuk pergi. Meskipun mereka ingin menyingkirkan Levi dan Emma, mereka tidak berani melakukan apapun karena Zoe meminta Dale untuk mendukungnya. Bagaimanapun, Dale menghormati keputusan Zoe tentang masalah ini. Baik Emma dan Zoe menangis setelah membawa Levi kembali ke tempat tidur. Orang-orang itu terlalu banyak, namun tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Semua ini tidak akan terjadi jika Levi tidak diracuni dan dilumpuhkan. Bu, nenek, jangan menangis. Aku yakin ayah akan sembuh. Forlevia berkata sambil membantu menyeka air mata mereka. Levi menarik napas dalam-dalam. Evie benar, semuanya akan baik-baik saja. Ya, kita harus terus bergerak maju dalam hidup. Zoe menata ulang dirinya. Ben, Winnie, Brian, dan Victoria dari keluarga Garrison dari Northampton juga datang pada hari itu, sangat mengejutkan mereka. Hahaha, aku tidak percaya ini yang tersisa dari Levi Garrison yang hebat. Begitu banyak untuk menjadi dewa perang, lihat dirimu sekarang. Karma benar-benar menyebalkan, sepertinya aku benar mematahkan kakimu 8 tahun yang lalu. Bagaimanapun, ini semua memang ditakdirkan. Brian tertawa terbahak-bahak. Kau telah dijebloskan ke penjara dengan kaki patah, namun entah bagaimana kau berhasil terpilih. Astaga, kau benar-benar hebat, Levi. Katakan padaku, bagaimana kakimu dirawat saat itu? Victoria menambahkan. Hahaha, apa kau bertemu dengan pekerja mukjizat atau semacamnya di penjara? Mungkin kami harus mengirimmu kembali ke penjara agar kau bisa dirawat lagi. Levi adalah orang yang menghancurkan hidup mereka, jadi mereka berdua sangat senang melihatnya seperti ini. Bab 1205. Bahkan jika Benny tidak bisa mengobatinya, aku ragu orang lain bisa. Ben mencibir. Mungkin penjara adalah tempatnya yang sebenarnya, kata Winnie sambil tertawa kecil. Mereka semua begitu sibuk mengejek Levi sehingga tidak ada dari mereka yang memperhatikan seringai di wajahnya. Jangan khawatir, Levi, kami di sini bukan untuk menyakitimu. Kami hanya ingin memberitahumu bahwa kamu tidak boleh memaksakan keberuntunganmu, karena kamu bisa jatuh dari anugerah kapan saja. Kondisimu saat ini adalah contoh yang bagus. Petik 2. Ya, mengingat keadaan menyedihkanmu, bahkan kami tidak bisa memaksa diri untuk menggertakmu sekarang. Dia benar, tidak ada gunanya menggertak seseorang yang bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Hahaha. Dengan itu, anggota keluarga Garrison tertawa saat mereka keluar dari rumah. Lebih banyak tamu terus muncul satu demi satu. Mereka semua adalah mantan korban murka Levi ketika dia berkuasa, dan semua datang untuk mengejeknya sekarang karena dia lumpuh. Zoe hanya bisa menghiburnya. Jangan ambil hati, sayang. Orang-orang ini hanya mencoba berkelahi denganmu. Dengan ayah baptisku, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Mereka cukup beruntung memiliki Dale, atau Levi akan menerima lebih dari sekadar hinaan verbal. Pintu tiba-tiba ditendang terbuka, dan lusinan pria bergegas masuk ke ruangan dengan Lukas yang memimpin. Jadi ini yang tersisa dari Levi Garrison yang hebat, ya. Aku tidak pernah berpikir aku akan hidup untuk melihat hari di mana aku bisa membalas dendam. Lukas telah menyimpan dendam terhadap Levi sejak dia dikebiri saat itu, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Setelah lama menunggu kesempatannya untuk membalas dendam, dia telah diberikan kesempatan itu. Jadi, kamu bahkan tidak bisa menggerakkan otot, ya. Kurasa kamu hanya bisa menonton tanpa daya saat aku menyakiti ibu, istri, dan anakmu. Lukas berteriak dengan gila. Beberapa pengawal melangkah maju. Majulah, aku menantangmu, kata Silas. Dia telah tinggal di sisi Levi sejak kejatuhannya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami?
Lelucon yang luar biasa. Aku datang ke sini untuk membalas dendam pada Levi, dan aku tidak peduli siapa yang mendukungnya. Lukas terkekeh seperti orang gila. Silas mulai panik. Orang-orang itu adalah petarung elit, aku bukan tandingan mereka sendirian, dan sudah terlambat untuk meminta bantuan sekarang. Lukas jelas ada di sini untuk mencari darah, dan bahkan Grandmaster tidak bisa menghentikannya. Kalian, bawa dia keluar. Kalian semua, bawakan aku anggota tubuh Levi. Oh, dan aku juga ingin dia dikebiri. Lukas memerintahkan. Anak buahnya beraksi, dan Silas segera dikuasai. Hahaha, bagaimana rasanya putus asa seperti itu, Levi? Lukas memiliki senyum puas di wajahnya. Lakukan. Anak buahnya akan bergerak ketika suara dingin terdengar dari belakang. Kurasa tidak. Bab 1206. Mereka berbalik dan melihat sosok yang mengenakan tudung hitam yang menutupi wajah. Levi terkekeh melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang datang membantunya adalah mantan musuhnya, Hades. Hades terluka sekali, dan Levi menyuruh anak buahnya merawat luka-lukanya. Namun, dia menghilang setelah dia sembuh total. Meskipun El Nation adalah negara kecil, Hades masih merupakan petarung yang tangguh dan mengirim semua anak buah Lukas dalam waktu kurang dari 1 menit. Terima kasih banyak. Zoe dan yang lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku selalu menghormati yang kuat, dan Dewa Perang adalah yang paling aku hormati. Mulai sekarang, aku akan melindunginya dengan hidupku. Hades berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Levi hanya menatapnya dalam diam. Silas menghela nafas. Astaga, itu pasti sangat menyebalkan bagi Levi. Maksudku, harus bergantung pada Hades untuk melindunginya. Bicara tentang pukulan besar untuk egonya. Ada jauh lebih sedikit pembuat onar yang mampir sekarang karena semua orang tahu Hades sudah mati untuk melindungi Levi, tetapi keadaan tidak begitu damai di negara lain. Windsor telah melenyapkan lusinan organisasi kriminal hanya dalam waktu 1 minggu setelah menjadi God of War yang baru. Dia melakukannya untuk membangun dominasinya di luar negeri dan menanamkan rasa takut di hati semua orang. Menjadi orang yang kejam di alam, dia bertekad untuk membuktikan dirinya lebih kuat dari Levi. Metodenya sangat efektif, dan bahkan Tenichi merasa kepalanya cukup pusing. Dengan keluarnya Levi dari gambar, Windsor segera membangun reputasi yang kuat untuk dirinya sendiri di Erudia. Mereka yang dulu mendukung Levi tertarik pada Windsor karena mereka hanya mengenalinya sebagai dewa perang saat ini. Mereka tidak hanya praktis melupakan Levi, tetapi mereka juga mengkritiknya karena kejatuhannya. Dewa perang sebelumnya terlalu konservatif. Itu sebabnya dia kalah dan jatuh. Lihat betapa kuatnya God of War yang baru. Dia mengambil inisiatif, dan sekarang musuh kita meringkuk ketakutan. Itu benar, kalau saja Windsor mengambil alih posisi lebih cepat, Erudia mungkin akan beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Aku tahu kan, ini semua salah Levi. Windsor adalah God of War terbaik yang pernah ada. Levi hanya tersenyum saat mendengar apa yang mereka katakan. Sulit untuk menemukan orang yang akan tinggal di sisi Anda tanpa syarat ketika Anda sedang sedih. Saat ini, hanya Hades dan Benny yang terpisah dari ibu, istri, dan putriku. Ketika Anda mempertaruhkan hidup Anda di garis depan, orang-orang yang Anda lindungi menikmati diri mereka sendiri di belakang. Mereka berpura-pura mendukung Anda selama hari-hari kejayaan Anda, dan meninggalkan Anda saat Anda jatuh dari kekuasaan. Faktanya, merekalah yang paling sepertinya akan menusukmu dari belakang sekarang. Beberapa orang tidak layak untuk dilindungimu, kata Zoe dengan senyum masam. Benny datang untuk memberinya pemeriksaan lanjutan 2 minggu kemudian, tetapi hasilnya mengecewakan. Kondisi Levi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan nasibnya yang terbaring di tempat tidur seumur hidup tampaknya telah ditentukan. Sungguh pria yang malang. Benny menghela nafas sambil menatap Levi. Dia akan pergi ketika murid Windsor, Zar, muncul di pintu. Levi terkekeh. Bukan kabar baik jika Zar ada di sini. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Zar melirik Levi, dan ragu-ragu saat melihat Zoe dan yang lainnya. Tidak apa-apa, mereka bisa mendengar apapun yang kamu katakan. Ada apa, Zar? Kata Levi. Setelah semua yang terjadi, saya yakin Zoe harus bisa menangani apapun yang menghadang kita. Zar memiliki ekspresi tegas di wajahnya ketika dia berbicara. Ada 2 alasan untuk kunjunganku hari ini. Pertama adalah untuk mengambil Paragon Seal of Honor yang seharusnya sudah kamu serahkan sejak lama. Bab 1207. Zar menatap Levi dengan dingin. Windsor mungkin adalah God of War yang baru, tetapi Paragon Seal of Honor masih dimiliki Levi. Segel itu adalah simbol dewa perang, dan hanya mereka yang membawanya yang layak memimpin Brigade Besi. Levi mengangguk. Tidak masalah, aku akan menyerahkan segelnya nanti. Sekarang, apa alasan kedua? Gelombang besar energi melonjak melalui tubuh Zar, memenuhi seluruh ruangan dengan niat membunuhnya. Levi Garrison, apakah kamu mengakui kejahatanmu? Zar berteriak, menakuti Zoe dan yang lainnya dengan ledakannya yang tiba-tiba. Apa yang terjadi di sini?
Levi menyipitkan matanya dan membalas tatapan dinginnya. Dan kejahatan apa yang akan saya akui? Pengkhianatan. Zar berteriak marah. Apa? Pengkhianatan? Zoe dan Silas tercengang. Mengetahui Levi, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Dia lebih baik mati daripada mengkhianati negaranya. Itu tidak mungkin. Ya, itu pasti tidak mungkin. Semua orang mulai panik, tapi Levi menyuruh mereka diam dan memberi isyarat agar mereka tenang. Dan bagaimana aku melakukan pengkhianatan? Levi menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kamu telah memusnahkan Istana Raja Dara sepenuhnya 5 tahun yang lalu, kan? Tidak ada pelayan yang masih hidup. Levi mengangguk, karena dia memang telah membunuh semua dari mereka saat itu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan kebangkitan mendadak Istana Raja Darah tahun lalu? Zar terus menatap tajam ke arah Levi. Levi tidak dapat memberikan penjelasan karena bahkan dia tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Istana Raja Darah secara misterius kembali, dan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oh, kamu tidak tahu. Ya, kami tahu. Ini semua karena kamu. Kamu bersekongkol dengan Istana Raja Darah, dan kamu telah mengkhianati Erudia selama ini. Kamu tidak menghapus darah Istana Raja saat itu, kan? Kamu membuat semua orang berpikir bahwa mereka telah pergi, tapi mereka sebenarnya diam-diam tumbuh dalam kekuasaan. Itu sebabnya mereka jauh lebih kuat sekarang. Kami memiliki bukti kuat tentang konspirasimu dengan Istana Raja Darah, Levi. Levi tertawa kecil ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zar. Aku tahu mereka akan membuka Istana Raja Darah. Itu kejahatan yang sempurna untuk menjebakku karena aku tidak punya cara untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku yakin kamu bahkan tidak akan menyerang mereka jika bukan karena Dragonites yang memerintahkan serangan, ya. Zar mencibir. Levi Garrison, tindakan pengkhianatanmu dengan bersekongkol dengan Istana Raja Darah telah menyebabkan kerugian besar di banyak organisasi. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Levi menolak untuk mengatakan apa-apa lagi karena dia tahu itu adalah perjuangan yang sia-sia. Seseorang telah menjebaknya, jadi menerima hukuman adalah satu-satunya pilihannya. Apa hukumanku? Levi bertanya sambil tersenyum. Mengingat kontribusi masa lalumu, kamu akan terhindar dari hukuman mati. Sebaliknya, kamu diusir dari Erudia mulai saat ini. Kamu memiliki 3 hari untuk meninggalkan negara itu atau kamu akan dideportasi secara paksa. Ucap Zar dingin. Kata-kata itu menghantam Zoe seperti palu godam. Mereka menjebak Levi hanya agar mereka bisa mengusirnya dari Erudia. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang begitu kejam? Ini tidak bisa diterima. Bab 1208. Ini jelas pengaturan, sebuah konspirasi dengan satu-satunya tujuan mengusir Levi keluar dari Erudia sehingga dia akan rentan terhadap pembunuhan. Zoe tersenyum kecut memikirkan hal itu. Suamiku adalah seorang pria murah hati yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melindungi negara dan rakyatnya, namun begitulah cara mereka membalas perbuatannya. Menghancurkan reputasinya dengan tuduhan palsu dan mengusirnya dari negara yang dia lindungi. Apa lelucon? Hahaha. Zoe tertawa terbahak-bahak dan sedih. Jadi beginilah akhir dari God of War, iya. Betapa tragisnya. Zar mencibir. Bagaimana tuduhan palsu jika kita memiliki bukti kuat untuk membuktikannya? Istana Raja Darah adalah organisasi kriminal paling kuat di dunia yang bersalah atas hampir setiap kejahatan keji dalam sejarah. Siapapun yang tertangkap bekerja dengan mereka harus dieksekusi, dan Levi tidak terkecuali. Anda harus bersyukur bahwa Windsor mengasihani dia dan memutuskan untuk hanya membuangnya saja. Windsor sebenarnya menyadari bahaya yang akan dihadapi Levi jika dia meninggalkan Erudia, tetapi dia tidak menganggap Levi layak untuk diperhatikan. Aku di sini bukan untuk meminta pendapatmu tentang masalah ini, Levi. Aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang keputusan yang telah dibuat. Sekarang, di mana segelnya? Zar bertanya dengan dingin. Beri dia segel, Zoe. Zoe melakukan apa yang diperintahkan dan menyerahkan segel kehormatan Paragon kepada Zar. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 hari untuk meninggalkan negara ini atau aku sendiri yang akan menendangmu keluar. Segera, semua Erudia mendengar tentang konspirasi Levi dengan Istana Raja Darah, dan seluruh bangsa gempar. Semua orang melecehkan Levi karena menjadi pengkhianat terbesar dalam sejarah negara yang tercatat. Beberapa orang mengambil tindakan sendiri dan menemukan di mana Levi saat ini tinggal. Mereka berkumpul di luar rumah dan meneriakinya. Erudia tidak punya ruang untuk pengkhianat. Pergi dari sini, Bastard. Zoe berada di ambang kehancuran ketika dia mendengar massa yang marah di luar. Apa yang harus kita lakukan, Levi? Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Apakah meninggalkan Erudia benar-benar satu-satunya pilihan kita? Dia bertanya. Silas menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan sekarang. Silas benar, mengingat betapa bertekadnya mereka untuk menyingkirkanku, menurutku perlawanan itu sia-sia. Levi agak tenang dan tenang. Jadi kita akan pergi begitu saja. Tapi, ini tidak adil. Itu sangat tidak adil. Ya, untuk saat ini. Kalau begitu, kita pergi bersama, kata Zoe.
Tidak, kalian tetap di sini. Aku akan membawa kalian setelah aku tenang. Kalian akan jauh lebih aman di sini dengan perlindungan keluarga Lehman. Tapi bukankah berbahaya bagimu untuk berada di luar sana sendirian? Zoe sangat khawatir. Ada pulau yang sangat aman yang bisa saya tuju. Mengingat kondisi fisik saya saat ini, saya ragu mereka bahkan akan menganggap saya sebagai ancaman yang layak untuk dibunuh. Selain itu, saya punya Hades untuk melindungi saya. Setelah banyak bujukan, Levi berhasil membujuk Zoe untuk tetap tinggal. Kita akan berangkat besok. Sekali lagi, kabar menyebar dengan sangat cepat tentang God of War yang dibuang dari Erudia pada hari berikutnya. Bab 1209. Semua musuhnya dari luar negeri sangat senang mendengarnya, terutama mereka yang sangat ingin membalas dendam padanya. Tenichi dan sekelompok pria berkumpul di sebuah pulau. Levi Garrison, kamu akhirnya diusir dari Erudia, kan? Tenichi tersenyum senang. Dia adalah orang di balik semua yang telah terjadi. Levi tetap menjadi ancaman bagi semua musuhnya di luar negeri selama dia masih hidup, dan mereka tidak akan bisa beristirahat sampai mereka menyingkirkannya sepenuhnya. Windsor melihat peluang ketika dia menemukan bukti Levi berkonspirasi dengan Istana Raja Darah, dan dia segera memanfaatkan kesempatan itu. Levi akan meninggalkan Erudia besok. Kita bisa bergerak segera setelah dia keluar dari perbatasan negara, dan kita bahkan tidak perlu sembunyi-sembunyi tentang itu. Tenichi mencibir. Anda benar, Pak Mer. Vince akan segera mengirimkan rute yang diambil Levi dalam perjalanannya ke luar negeri. Hahaha, dia benar-benar sangat membantu dalam menyingkirkan Levi. Tenichi menyeringai sinis. Pastikan semua persiapan sudah selesai. Kita harus membunuh Levi segera setelah dia meninggalkan Erudia. Memastikan bahwa Levi benar-benar mati adalah satu-satunya cara untuk meredakan kekhawatiran mereka. Itu segera keesokan harinya. Jangan khawatir, Levi. Aku sudah meminta ayah baptisku agar para pejuang elit ini mengantarmu ke tujuanmu. Bawa kami ke sana begitu kau sudah tenang, oke? Kata Zoe sambil menunjuk sekelompok pejuang elit dari keluarga Lehman yang berdiri di belakangnya. Dia benar-benar ingin pergi bersamanya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia hanya akan menjadi kewajiban baginya jika terjadi serangan. Keluarga Lehman juga telah mengatur agar seseorang menerima Anda pada saat kedatangan, jadi semuanya akan baik-baik saja. Zoe menyeka air matanya saat dia membantu Levi masuk ke dalam mobil. Aku akan pergi ke sana dengan Evie setelah dia tenang. Bu, Zoe, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Jaga Evie baik-baik untukku, kata Levi sambil tersenyum. Zar datang untuk mengawasinya. Kau tidak akan pernah kembali ke sini, Levi. Jangan pernah memimpikannya. Jika itu masalahnya, kita hanya akan menghabiskan sisa hidup kita di luar negeri. Apapun itu akan berhasil bagi kita. Emma dan Zoe menangis. Dewa perang tidak bersalah, teriak Silas. Zar terkekeh dan menunjuk Hades. Lucu bagaimana kamu mengatakan itu ketika kamu memiliki Hades of Hell Nation yang melindungi Levi dalam perjalanan ini. Jelas bahwa Levi telah berkonspirasi melawan Erudia dengan orang asing ini. Anda, baik Hades dan Silas tidak bisa berkata-kata karena marah setelah mendengar itu. Cukup, kalian, teriak Levi. Bahkan Hades telah menjadi bukti pengkhianatanku. Dengan itu, Levi mulai menuju utara menuju perbatasan Erudia. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di perbatasan dan disambut oleh gurun yang dingin dan tandus. Zar secara pribadi mengantar mereka ke perbatasan. Ini sejauh yang aku bisa, Levi. Kamu sendirian dari sini. Begitu kamu melewati perbatasan itu, kamu tidak lagi diizinkan menginjakan kaki di Erudia. Bab 1210. Itu adalah hari kehancuran dan kesedihan. Waktunya akhirnya tiba bagi Dewa Perang Erudia untuk diasingkan. Levi menyeringai, katakan pada Windsor Campbell untuk mengawasinya. Dia sebaiknya bekerja keras untuk memenuhi tugasnya di Erudia. Jika dia terbukti tidak layak untuk segel itu, aku akan kembali untuk menariknya dari tahtanya. Zar tertawa terbahak-bahak. Kamu, dari semua orang. Lihat siapa yang mengoceh. Tidak lebih dari seorang pecundang belaka yang dikalahkan di tangan tuanku, sama seperti setiap lawan lainnya. Cepatlah keluar dari sini. Zar berpikir apa yang baru saja dia dengar pastilah lelucon terbesar di dunia. Anda bahkan bukan lawan yang layak untuk guru bahkan di masa jaya Anda. Beraninya kamu bahkan berbicara tentang menjatuhkannya sekarang karena kamu lumpuh. Itu tidak mungkin. Levi menahan senyumnya, dia memberi isyarat untuk armada untuk melanjutkan. Tahan di sana. Sebuah suara keras berteriak dari atas. Beberapa jet turun dari langit dengan raungan yang sangat besar. Jet pribadi itu bisa dikenali. Tepat saat mereka mendarat dengan pekikan yang menusuk, semua tangga udara ditarik keluar dengan irama yang bersamaan. Segelintir pria turun ke tanah dengan langkah cepat tapi hampir serempak. Salah satu dari mereka duduk di kursi roda yang didorong oleh pria lain. Itu tidak lain adalah Tyrone Garrison. Beberapa pria mengikuti dari belakang saat dia mendekat dan berhenti di depan pasukan yang mengawal Levi. Levi Garrison, memikirkan bahwa hari ini akan menimpamu.
Di mana semua aura kewibawaan yang pernah kamu miliki? Tyrone berteriak dengan tawa. Aku akan segera bisa berdiri di atas kakiku, tapi lihat dirimu, terbaring di tempat tidur selama sisa hidupmu. Atau haruskah aku katakan, kamu mungkin bahkan tidak akan punya banyak waktu untuk berbaring lumpuh di tempat tidur seperti ini. Saat ini Anda mendarat satu kaki di luar perbatasan, akan ada orang yang datang untuk Anda segera. Sisa dari klan Garrison tertawa bersama. Ini benar-benar pembalasan. Tyrone melihat pejuang elit keluarga Lehman di belakang Levi. Dia memberi isyarat kepada mereka. Kalian di sana. Bukankah kalian semua dari keluarga Lehman? Di sini untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Lupakan saja, pulang saja. Dia mencaci. Tidak, kami akan mematuhi perintah Nona Lopez. Mereka menjawab. Bukan sekelompok yang sangat patuh, kan? Bagaimana dengan ini? Jika kamu kembali seperti yang aku katakan, setiap orang dari kamu mendapat 10 juta dariku. Jika tidak, setiap keluarga kecilmu yang berharga akan jatuh ke tanganku begitu aku kembali. Petik 2. Dia mengancam dan memikat pada saat bersamaan. Ada lebih dari 10 pria dari keluarga Lehman. Mereka saling melirik dengan sedikit keraguan. Satu demi satu, mereka mulai mundur. Hahaha. Klan Garrison tertawa terbahak-bahak. Para elit Lehman tidak setangguh dan setia seperti yang diharapkan. Levi tampaknya ditinggalkan sendirian. Kecuali Hades yang tetap tak tergoyahkan di sisinya. Satu lagi di sana, apakah kamu tidak akan kembali dengan yang lain? Apa gunanya bersatu dengan orang lumpuh yang diusir dari Erudia? Tyrone memandang Hades dengan geli. Jika kamu pergi juga, aku akan memberimu hadiah 100 juta. Dia tergoda. Tidak ada orang yang bisa menolak 10 kali lipat dari apa yang dia tawarkan sebelumnya kepada orang-orang dari Lehman itu. Hades tetap diam. 1 miliar, dia menawarkan lagi. 3 miliar. 5 miliar. Tyrone bersedia menawarkan harga berapapun hanya untuk memaksa Levi ke sudut mati. Hades tidak tergerak. Tawaran Tyrone hanya dijawab oleh gemuruh mesin mobil. Hades melesat melewati rombongan garnisun. Dalam sekejap mata, mobil itu menghilang ke cakrawala saat melintasi perbatasan Erudia. Dia sudah bersumpah untuk melindungi Levi bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Pada titik ini, hadiah uang tidak berarti apa-apa. Hahaha, ini menarik. Tyrone tertawa terbahak-bahak. Klan Garrison ikut tertawa saat mereka menyaksikan kekalahan Levi. Dengan bahaya mengintai di sekitar, mereka hanya bisa membayangkan betapa berbahayanya perjalanannya dengan hanya satu penjaga di sisinya. Levi Garrison, sayang sekali, bahkan seekor anjing liar pun menjalani kehidupan yang lebih baik darimu hari ini. Tyrone merasakan semburan euforia dari lubuk hatinya. Ini adalah hari terbaik yang pernah ada. Rasanya jauh lebih baik daripada membunuh Levi Garrison sendiri. Zar menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia mengamati. Sungguh kejatuhan bagi seorang pahlawan yang pernah dipuji sebagai dewa perang. Levi berbaring dengan tenang di dalam mobil sambil melihat keluar jendela. Perbatasan Erudian menyusut lebih jauh ke kejauhan. Tenggelam dalam pikiran, dia terus menatap tanpa berkedip. Dewa perang seharusnya tidak terlalu khawatir. Aku mengerti perasaan tidak bisa kembali ke rumah. Hades tertawa getir sambil terus melaju. Tidak seburuk itu, kau tahu. Setidaknya keluargamu akan ikut. Akhirnya akan membaik setelah kita tenang. Dia menambahkan, melihat bagaimana Levi tetap sadar sepanjang waktu. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi yang mungkin bisa membuat God of War yang diasingkan merasa lebih baik. Tenang, katamu. Levi tertawa mengejek. Bahaya benar-benar ada di sekitar kita mulai sekarang. Saat dia selesai berbicara, ekspresi Hades berubah. Dia merasakan kehadiran di depan mereka. Bersambung.